yang akan mendengarkannya. Agar setiap benih firman-Mu yang diperdengarkan di tengah-tengah kami boleh berbunga dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, ini permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertama Korintus 12 ayat 1 hingga 11. Berikutnya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk pertumbuhan. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Ya, demikian sabda Tuhan. Demikian jauh pembaca firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, namun lebih daripada itu kita yang mau untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom. Selamat Tuhan. Saya bersyukur secara pribadi karena ini hari berkesempatan untuk berjumpa dan bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di pos pelayanan Helamat Tonai. Kita percaya bahwa itu semua karena izin dan perkenanan Tuhan. Nah, mungkin dari sekian banyak jemaat Tuhan baru sedikit yang mengenal saya seperti itu. Khususnya mungkin Bapak Majelis sudah tahu karena waktu persidangan telah diperkenalkan. Tapi mungkin bagi Bapak jemaat dan adik-adik, saudara-saudari yang lain sebagai jemaat Tuhan banyak mungkin yang belum tahu. Jadi supaya orang Kupang bilang kalau sonde kenal sonde sayang, maka harus kenal dulu. Beta punya nama Sani Riwu. Jadi Cafik di Rajo Adida menggantikan kakak Apris Leo yang sebelumnya. Sudah jadi Cafik di Rajo Adida sejak persidangan di bulan Januari lalu, tapi baru hari ini berkesempatan untuk sampai di Helamat Tonai. Nanti perkenalan yang lain-lain kita lanjutkan setelah kebaktian. Nama mama dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke firman yang tadi kita baca. Sinode memberikan tema yaitu karunia roh untuk melayani sebagai persekutuan.
karunia roh untuk melayani sebagai persekutuan. Jadi ada 3 pokok. Karunia roh, pelayanan atau melayani, dan sebagai persekutuan. Jadi ini 3 kata kunci yang akan kita belajar bersama pada hari ini. Nah, Bapak Mama, yang harus terutama kita tahu dulu apa karunia roh. Supaya itu karunia roh itu bisa kita gunakan dalam pelayanan sebagai sebuah persekutuan. Apa itu karunia roh? Jadi di dalam Alkitab itu kita sering temukan yang namanya kasih karunia, yang namanya karunia roh. Tapi kasih karunia itu berbeda dengan karunia roh. Kalau kasih karunia itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita masing-masing supaya kita selamat. Jadi kasih karunia itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kalau kita orang Kristen mengimani itu, menghidupi itu, artinya kita hidup dalam kasih karunia itu, dan sebagai pribadi, sebagai diri sendiri, kita akan selamat. Nah, berbeda dengan karunia roh. Kalau karunia roh itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan berupa bakat. Atau mungkin kalau dalam bahasa Alkitab, kerennya talenta. Mungkin kita pernah baca tentang talenta. Talenta, bakat, kemampuan yang kita punya. Dan itu bukan untuk diri sendiri. Kalau kasih karunia tadi Tuhan anugerahkan untuk diri sendiri. Karena tidak bisa seseorang beriman lalu orang lain ikut selamat. Tidak bisa. Kasih karunia itu hanya berlaku kalau saya beriman, hanya saya yang selamat. Tidak bisa saya beriman lalu Bapak PJ yang selamat. Tidak bisa. Tapi kalau karunia roh, kalau saya bisa menyanyi, lalu saya bernyanyi memuji Tuhan di sini, Bapak Mama terberkati, itu artinya karunia roh, yaitu bakat saya bernyanyi, saya menjadi berkat ketika Bapak Mama mendengarnya, lalu menghasilkan sukacita di dalam hati Bapak Mama. Itu perbedaan antara kasih karunia dan karunia roh. Teks yang kita renungkan pada hari ini. Kenapa Paulus perlu menegaskan tentang karunia roh ini kepada jemaat di Korintus? Itu karena ada hal di jemaat di Korintus, yaitu mereka mengagungkan beberapa karunia yang ada di dalam jemaat. Artinya beberapa karunia yang lain itu diabaikan dan tidak dihargai. Jadi di dalam jemaat di Korintus, kalau Bapak Mama mungkin ada di antara Bapak Mama yang bisa berdoa, lalu Tuhan langsung menganugerahkan kesembuhan melalui media doa yang Bapak Mama sampaikan, itu karunia untuk menyembuhkan, itu mereka mengagungkan itu, lalu lupa bahwa di balik kesembuhan itu ada orang yang beriman sehingga kesembuhan itu terjadi. Jadi kesembuhan tidak akan terjadi hanya karena ada karunia penyembuhan. Kesembuhan terjadi kalau ada orang yang dianugerahi karunia penyembuhan, lalu ada orang yang didoakan itu punya iman yang kuat, meyakini bahwa kesembuhan itu bisa terjadi. Nah, jemaat di Korintus itu lalai memahami itu, gagal memahami bahwa kalau ada yang bisa berdoa dan kasih sembuh, itu orang akan disanjung-sanjung, dipuji-puji, lalu lupa bahwa sesama yang didoakan itu dia punya iman yang besar, harus disadari. Lalu ada juga orang yang mungkin punya pengetahuan yang baik di Korintus, punya pengetahuan yang baik, tapi berbicaranya hal-hal yang sangat-sangat tinggi begitu, tidak bisa digapai oleh kita sebagai orang biasa. Jadi mungkin hiji era ji anak pudo raijua alerati kolamana dai akene berketune to budak kamrai jua bedai lijawar tidak hetada lo kebab mama kan. Nah, mungkin Cilma bingung harus tak sampaikan mimi benita tada bapak mama. Nah, era lema dauro Tuhan pilih dari sekian banyak jemaat untuk dengan hikmat, dianugerahi hikmat untuk menyampaikan dengan sederhana. Retap pepekep iye pemain meteng pak mama benita tada pak mama nenyaro li bedai jiro rotoi talam li jawa nemare.
Jadi di Korintus juga gagal lemah daun Korintus. Nah, mengagungkan daur erang ilmu pengetahuan, tapi gagal untuk menyadari bahwa erang daur anugerahkan hikmat na Deo, rowiya hikmat na Deo benita pe jelaskan mamurmada na benita di tapekako nilai Deo. Nah, itu yang terjadi di Korintus, sehingga Paulus menekankan ada berupa-rupa karunia tetapi satu roh. Artinya di setiap karunia hari bisa satu karunia tak berjalan sendiri. Ambil contoh mai bacaan dan higi era dauro anugrahi karunia penyembuhan, harus tak era dauro karuniai iman untuk dapat disembuhkan oleh Dia, supaya bisa saling melengkapi. Higi era hiwe karunia cak dinota saling melengkapi. Jalan oleh persekutuan. Jadi nota satu tubuh Kristus, amin istilah Paulus. Marele mahi era dauro dai ida ne pereke no tentang hal-hal era merayuawan na dicak ni nota toil dong anga higi era higi ropi ada dauro anugrahi hikmat na Deo benita pepeke ninya ada di secara sederhana. Pekela Paulus ngadau Korintus benita sadar bahwa semua karunia yang dianugerahkan oleh Roh itu bermacam, dan masing-masing orang di dalam jemaat itu semuanya mendapat bagian di dalam itu, dan semuanya itu saling melengkapi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, sehingga persekutuan itu bisa berjalan, dan setelah persekutuan itu berjalan, pelayanan itu berjalan. Pelayanan tidak hanya berjalan di dalam jemaat kita sendiri, tapi kita bisa menjalankannya di luar kehidupan kita sebagai persekutuan jemaat Rajuan Ida. Dan di bagian terakhir Paulus menekankan bahwa semuanya itu, karunia itu berasal dari satu roh, yaitu roh Tuhan. Berasal dari Allah Tritunggal. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa lebih hebat daripada yang lain di dalam persekutuan jemaat. Nah, apa yang harus kita teladani dan harus kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa di dalam masing-masing kita memiliki yang namanya karunia roh. Kita memiliki satu hal yang menjadi bakat dan talenta kita yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Setelah kita menyadari akan hal itu, kita menjalankannya. Supaya kalau kita pernah baca tentang perumpamaan tentang talenta. Bananne higiro jahil di tapakako, jahil nyanyal man talenta dina. Muna dong. Higiro toy kali nya era mangiu jo mangiu ya reja di tapekako benita guna hela undo anga nener harus tapekako ya benita jadi ya berkat widorwa nener ya. Lalu yang kedua, harus sadar bahwa era lemah durwalang karunia atau tadiwe ma di poin yang kedua ini harus disertai kesadaran lemah bahwa rihi ding durwal hela uwe ding dowi ang era nanti lajo era di no. Mungkin era di antara di ro i amain musik tapi suara nek riu corona ya ada juga. Tapi era mah di antara diri ya juga lodo, tapi ya do mang musik. Nah, saling melengkapi kenainan nih. Bisa kita vokal group, do juga lodo, he juga lodo. Hande wener mang musik netok mang musik karena kriu di lodo no. Tak dikenya tepkah ko pelayanan tekanan. Nah, dengan kesadaran bahwa kita dalam persekutuan itu juga orang lain yang di dalam persekutuan itu masing-masing memiliki bakat, dan ketika kita mempersatukan itu dan menjalankan itu secara bersama-sama, pelayanan itu pasti berjalan dan menjadi berkat. Dan poin yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai gereja. Jadi mungkin ini lebih ke mama majelis, tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana kita
di mengelola talenta-talenta era Mahue jemaat atau mata jemaat pos pelayanan, dan menjadikan itu potensi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi harusnya yang berhubungan dengan talenta menjadi berkat untuk Tuhan bisa melakukan lewat hal-hal yang bisa kita lakukan bersama sebagai manusia. Mi kerja bakti nyanyi itu kan sudah harus ada talenta toh. Teodor talenta menyapu ya harum nama